Vihara Siu Sankek ini merupakan salah satu bukti ya keberagaman identitas kesukuan yang ada di Kota Medan, di mana vihara ini berdiri yang berdekatan dengan komunitas Melayu. Di Labuhan, vihara ini berdampingan dengan salah satu masjid tertua, di mana vihara ini dibangun pertama sekali di tahun 1890. Terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan cerita panjang lintas zaman. Rumah ibadah yang syarat makna ini dikenal sebagai Vihara Siu Sankek. Usia bangunannya kini telah memasuki lebih dari 130 tahun dan merupakan wihara tertua yang masih berdiri di Kota Medan yang dibangun pada tahun 1890. Dalam catatan sejarah, wihara ini bukan hanya tempat ibadah bagi umat Buddha dari komunitas Tionghoa di Medan. Lebih dari itu, ia menjadi saksi bisu perkembangan kehidupan masyarakat Medan, di mana keragaman etnis dan agama hidup berdampingan dalam keharmonisan. Meskipun telah mengalami beberapa kali renovasi, struktur asli wihara tetap dijaga dan dirawat sebagai bagian dari cagar budaya. Bangunan ini tidak hanya dilihat sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai warisan budaya, lambang aktivitas sejarah komunitas Tionghoa di Medan, dan bukti keberagaman yang menjadi kekuatan sosial kota ini. Salah satu fakta yang tak kalah menarik adalah posisi geografisnya yang sangat dekat dengan Masjid Raya Al-Osmani, masjid tertua yang dibangun pada pertengahan abad ke-19. Hal ini menjadi gambaran nyata tentang toleransi antar umat beragama yang telah terjalin ratusan tahun di wilayah ini. Nama saya M. Ajis Rizky Lubis, SSMA. Saya salah satu staf pengajar pada program studi S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Vihara Siu Sankek ini merupakan salah satu bukti ya keberagaman identitas kesukuan yang ada di Kota Medan, di mana vihara ini berdiri yang berdekatan dengan komunitas Melayu. Di Labuhan, vihara ini berdampingan dengan salah satu masjid tertua, di mana vihara ini dibangun pertama sekali di tahun 1890. Dibangun oleh beberapa orang, di mana salah satunya adalah Chong Afi sendiri, dengan tujuan untuk menampung masyarakat etnis Tionghoa ataupun etnis Cina pada saat itu yang berlokasi di Labuhan. Vihara yang letaknya berdekatan dengan pasar Labuhan dan juga masjid ya, bahkan pada saat itu juga berdekatan dengan sisa-sisa ya dari Istana Kesultanan Delhi itu sendiri, menjadikan wilayah Labuhan sebagai salah satu wilayah yang harmonis dan juga sangat dekat ya dengan berbagai agama. Sehingga vihara ini juga menjadi salah satu penguat citra di Kota Medan bahwa
keberagaman menjadi salah satu kunci kuat dalam perkembangan suatu kota. Pada 1890, Vihara ini dibangun dan menggunakan arsitektur dan memanfaatkan bahan-bahan dari kayu, ya. Bahkan sampai saat ini kita juga masih bisa melihat sisa-sisa. Bahkan bisa juga kita ambil kesimpulan bahwa tidak banyak perubahan yang terjadi sejak tahun 1890 hingga saat ini. Dari sisi luar kita lihat warna merah yang menyala sekitaran tugu, ya, yang berada di pintu masuk, dan itu menandakan bahwa Vihara ini bukanlah satu tempat ibadah yang didirikan secara sembunyi-sembunyi, tetapi secara terang-terangan dan memang untuk fasilitas bagi masyarakat Cina pada saat itu dan masyarakat Tionghoa pada dewasa ini. Pada awalnya yang menduduki wilayah itu memang satu etnis, yakni etnis Melayu, karena memang Labuhan merupakan pusat dari Kesultanan Delhi itu sendiri sebelum akhirnya pindah nanti ke Istana Maimun. Tetapi Kesultanan Delhi itu tidak menutup kemungkinan akan tinggalnya masyarakat yang berasal dari etnis lain, karena bagi Kesultanan Delhi sendiri, ya, keberagaman itu sangat penting, terlebih lagi demi kemajuan kesultanan itu sendiri dan juga demi kemaslahatan masyarakat yang tinggal di bawah naungan Kesultanan Delhi. Yang jelas vihara tersebut berdiri di lingkungan Kesultanan Melayu itu sendiri, karena tidak jauh dari lokasi vihara tersebut, ya saya kira hanya berjarak puluhan atau ratusan meter, ya. Di situ terdapat masjid dan juga istana dari kesultanan, gitu. Nah, ini menandakan, ya, bahwa betapa dermawannya, ya, dan juga betapa ikhlasnya Sultan Delhi yang berkuasa pada saat itu, dengan kata lain mengizinkan, ya, wilayahnya untuk dibangun rumah ibadah dalam bentuk vihara agar masyarakat Cina pada saat itu dapat menjalankan ritus keagamaannya sendiri. Dan ini juga menandakan bahwa tidak ada paksaan di situ, bahwa setiap masyarakat yang berada di luar dari entitas etnis Melayu itu harus masuk ke dalam etnis Melayu itu sendiri. Jadi mereka bebas untuk melakukan ritus keagamaan, melakukan ritual kebudayaan mereka, gitu. Pada pertengahan abad ke-19, kawasan ini dikenal sebagai salah satu simpul peradaban di pesisir timur Sumatera. Aktivitas transportasi sungai dan pelabuhan berkembang di sini, sebelum kemudian pusat kota Medan bergeser ke wilayah yang kini menjadi inti kota modern. Wihara Siu Sankeng berdiri sebagai penanda sejarah yang masih bertahan. Usianya yang telah melampaui 1 abad ini
menjadikannya bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga bagian dari rekam jejak perkembangan Kota Medan. Saya kira untuk wilayah Labuhan ya, ini merupakan wilayah yang sangat komplit, di mana dia di situ menjadi saksi sejarah bagi perkembangan Kesultanan Melayu, di mana di situ terdapat istana dan juga masjid. Juga menjadi saksi sejarah terhadap pluralitas dari wilayah Labuhan. Bahkan itu juga menjadi saksi sejarah bagi perkembangan transportasi di Kota Medan. Nah, oleh sebab itu kita itu harus betul-betul yang namanya sadar ya akan lingkungan sekitar kita, di mana lingkungan-lingkungan yang kita tinggalin ini sebenarnya terdapat bangunan-bangunan, benda-benda yang memang memiliki makna. Bukan hanya karena tidak seagama dengan kita, tidak sepemahaman dengan kita, tetapi tempat-tempat ini, bangunan-bangunan ini, itu merupakan saksi bisu dari perkembangan Kota Medan yang ada saat ini. Karena pada waktu itu Labuhan bisa kita katakan sebagai kota metropolitan, karena disitulah pusat dari peradaban ya pada pertengahan abad ke-19 itu, sebelum nanti akhirnya berpindah karena beberapa hal. Keberadaan Wihara Siu San Keng menjadi penanda kuat bagaimana komunitas Tionghoa telah lama berakar dan tumbuh bersama perkembangan Kota Medan. Namun, dinamika kehidupan spiritual masyarakat tidak berhenti di satu titik sejarah saja. Jika Siu San Keng merepresentasikan jejak awal peradaban di kawasan pesisir, maka wihara lain di jantung kota menunjukkan bagaimana tradisi itu terus berlanjut dan beradaptasi dengan zaman. Salah satunya adalah Wihara Setiabudi. Wihara Setiabudi bukan saja menjadi wihara tertua di Kota Medan, namun juga menjadi wihara dengan umat terbanyak. Pemujaan kepada Dewa Kwan Ti Kong adalah daya tarik utama untuk beribadah di sini. Kwan Ti Kong adalah seorang jenderal perang ternama asal Tiongkok, dikenal dengan karakter mulia dan memiliki kisah kepahlawanan yang menjadi contoh bagi banyak orang. Pemujaan Dewa Kwan Ti Kong menyebar ke seluruh pelosok Tiongkok sejak zaman dinasti Song. Hingga kini, pemujaan terhadap dewa ini telah dilakukan oleh beberapa kalangan yang menggambarkan sosok Kwan Ti Kong juga menjadi penyatu kultur masyarakat Tionghoa. Memang kalau dewa-dewa itu di agama Buddha itu kebetulan kan agama Taoisme itu dimasukkan ke Buddha di Indonesia. Nah, agama Buddha sendiri mungkin dewanya tidak sebanyak itu. Tapi dari vihara kita ini sebenarnya alirannya lebih condong ke Taoisme. Jadi selain ada Hongkong, ada dewa rezeki, ada dewa yang lain-lain sih. Nah, awalnya itu kan wihara untuk kelompok aliran Buddhis ya, Buddha di situ.
Tapi kemudian dalam proses perkembangannya ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa politik sebelum tahun 65 itu banyak ya, pemerintah waktu itu kan mengasosiasikan orang-orang etnis keturunan seperti Tionghoa itu banyak yang terlibat dengan komunisme misalnya. Nah itu dampak dari itu kemudian dileburlah vihara itu masuk dua aliran lain, dua kepercayaan lain, yaitu Taoism dan Konghucu, Konfusian. Wihara Setiabudi berdiri di atas lahan seluas 1.800 meter persegi. Bangunan wihara ini telah mengalami 3 kali pemugaran. Pemugaran yang cukup besar dilakukan mulai dari tahun 1965 hingga 1979. Pada tahun 2005 didirikan pula bangunan baru sebagai perluasan dari wihara ini. Bangunan bertingkat 5 ini dijadikan sebagai tempat untuk kebaktian agama Buddha dan membabarkan Dharma. Arsitektur dan ornamen bangunan wihara ini bisa dibilang cukup unik. Di atap bangunan wihara terdapat ornamen ikan berkepala naga sebagai lambang keberhasilan. Ya, arsitektur vihara itu menggambarkan sebagaimana vihara-vihara lain. Ya. Itu ada identitas ke Tionghoaan, ya, Oriental gitu kan. Itu kan memang nilai yang mereka hidupkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan itu pengaruh budayanya sangat banyak. Nah, tapi di awal-awal kan tentu tidak semegah yang sekarang. Bangunan yang sekarang itu jauh lebih modern, lebih megah. Itu seiring dengan memang keberhasilan etnis Tionghoa dalam ekonomi politik mereka, setidaknya di kota Medan. Walaupun unik juga melihat dindingnya itu warnanya kan kuning itu. Biasanya kalau kita mengenali vihara yang Cina, Tionghoa, itu kan dominannya kan merah. Saya ngelihatnya itu adaptasi terhadap budaya setempat. Kuning itu Melayu, sehingga itu semacam bentuk-bentuk akulturasi, pertemuan budaya luar dengan budaya tempatan. Gitu. Wihara Setiabudi menjadi salah satu ikon wisata religi di kota Medan. Wihara tua ini menjadi saksi sejarah perkembangan dan peradaban masyarakat Medan, menyimpan segudang kisah masa lampau yang menarik untuk dikulik. Ya, kalau untuk khususnya untuk turis ataupun wisatawan di Medan tuh banyak objek-objek ritual yang dikunjungi. Masjid Raya, ada di gereja tua, gereja Katolik termasuk di sini, dan juga ada vihara yang baru dibangun, misalnya di Cemara Asri. Ya, kita welcome aja Bu. Karena apa? Karena untuk juga membantu pemerintah kita untuk menunjukkan kepada wisatawan bahwa Indonesia, khususnya Sumatera Utara, merupakan country yang memang toleransinya besar. Walaupun orang Tionghoa tidak sebanyak seperti umat lain, tetapi vihara dapat dibangun di mana-mana dan bisa berkembang besar sampai seperti sekarang ini. Mungkin itu makna yang paling penting, sinyal yang paling penting untuk kita sampaikan kepada wisatawan kita, bahwa Indonesia tidak hanya untuk agama Islam atau agama yang lain, tetapi ya semua agama ditolerir di sini.
Ya memang menariknya kan kelompok etnis Tionghoa itu dalam banyak kasus itu memberikan ruang yang sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan mereka, termasuk membuka secara umum rumah ibadahnya. Dari cara seperti itu kan kemudian bisa menghadirkan saling memahami, saling mengerti, bahkan dalam tahap tertentu saling menghormati satu sama lain gitu kan. Nah, itulah yang membuat juga vihara ini salah satu situs yang mesti dikunjungi kalau datang ke Kota Medan. Gitu. Saya melihat bahwa perkembangan kota itu penting. Yang pertama, jejak kesejarahan pembangunan kota. Seperti apa kebijakan-kebijakan, terutama penataan ruang yang ada kaitannya dengan kelompok-kelompok. Sehingga kalau proses sejarah ini dipahami oleh pemerintah kota sekarang, ruang-ruang yang ada itu tidak memunculkan gesekan. Ya, harapannya sudah kita sampaikan tadi, ya, tentunya keharmonisan, keberadaan vihara dan juga umat kita beribadah, kebebasan beribadah bisa tetap sama dari waktu ke waktu dan untuk masa yang akan datang. Jadi kalau memang kebebasan itu ada, saya kira semua agama itu akan hidup rukun bersama. Tidak ada yang mayoritas memaksa minoritas, tidak ada minoritas menganggap itu ditekan oleh mayoritas. Kita kalau menghadapi masalah, ya tentu waktu enak kita nikmati bersama, waktu sulit ya kita saling membantu. Dan itu saya kira semua tokoh agama di Sumatera Utara di Medan sudah sepakat. Kita akan hidup rukun bersama, kita tidak akan pecah karena diadu domba. Dan semua masyarakat itu, termasuk umat Buddhis itu, punya kewajiban yang sama, membantu pemerintah menciptakan kondisi yang stabil.